Cara mudah menulis berita wawancara. Cara mudah menulis berita hasil wawancara. Kenapa mesti melakukan wawancara? Karena wawancara adalah salah satu strategi atau trik wartawan untuk memperoleh informasi yang bernas, informasi yang eksklusif untuk dijadikan sebagai bahan berita. Jadi berbeda ya dengan berita pidato, nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Berbeda dengan berita seremoni, apalagi dengan berita press release. Berita wawancara itu adalah berita yang diupayakan wartawan dengan cara mewawancarai narasumber untuk mendapatkan hasil atau informasi yang lebih aktual, lebih eksklusif. Untuk itulah wawancara dilakukan. Oke. Lantas apa trik? Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam menulis berita wawancara? Tentu saja sebelum menuliskannya kita tentu lebih dulu melakukan wawancara dengan seorang narasumber. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, terutama tentang draft pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber yang akan kita wawancarai. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh berita wawancara seperti yang tercantum di dalam buku kita Wartawan Berani Beretika, yaitu wartawan mewawancarai kepala dinas pendidikan di kota di mana wartawan itu berada, di mana tinggal, untuk mencari informasi yang eksklusif tentang program-program pendidikan bagi masyarakat atau warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi ini sangat menarik sekali karena si wartawan itu harus berupaya ketemu lebih dulu dengan si narasumber, apakah lebih dulu janji atau semata-mata langsung melakukan wawancara dan menembus narasumbernya itu, yaitu kepala dinas pendidikan setempat ya. Jadi hal-hal yang mungkin perlu kita susun itu adalah draftnya sebagai berikut ini ya. Lihat itu ada di layar kita apa draft yang akan kita sampaikan. Yaitu yang pertama tentang pendidikan merupakan kebutuhan setiap warga, tetapi biaya pendidikan mahal, membuat keluarga miskin tak bisa bersekolah. Apa komentar Bapak? Nah, itu satu pertanyaannya yang kita susun di dalam draft pertanyaan itu. Kemudian draft pertanyaan kedua, anggaran pembangunan daerah ini sesuai APBD cukup besar. Tetapi kenapa sektor pendidikan tidak diprioritaskan agar kesempatan belajar lebih merata? Mungkin dia akan memberikan jawaban sedemikian rupa ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak apa upaya pemerintah agar biaya pendidikan tidak terlalu mahal? Nah, itu menjadi kunci ya. Dan yang terakhir, sebagai kepala dinas pendidikan, apa program khusus Bapak bagi keluarga miskin? Jadi ada 4 itu ya, sesuai yang kita terapkan dalam layar, ada 4 draft pertanyaan itu. Nah, dari situ nanti kita akan mengambil hasil atau pembicaraan yang paling menarik dari narasumber itu untuk kita angkat sebagai judul ya, sebagai judul ya. Nah, sebagai judul, kemudian langsung ke terasnya nanti kita akan bicarakan selanjutnya, kemudian ke tubuh berita sampai pada ekor berita. Oke. Kemudian langkah selanjutnya akan kita coba menuliskan judul beritanya. Anggap saja bahwa Anda telah berhasil mendapatkan serangkaian wawancara, mendapatkan jawaban atas pertanyaan Anda tadi dengan mewawancarai si kepala dinas pendidikan itu. Mari kita bahas untuk selanjutnya.
berita hasil wawancara. Anggap saja kita telah berhasil mewawancarai kepala dinas pendidikan di salah satu kota. Di dalam berita ini, di dalam contoh penulisan berita wawancara ini, saya membuat nama dari kepala dinas dari kota B itu, kepala dinas pendidikan itu, Dr. Andus Amir Hamzah. Oke, tetapi ada satu hal yang terlupa tadi ya. Mohon maaf. Sebenarnya ada satu hal yang paling penting untuk menjadi standar bagi kita. Kita harus lebih dulu menetapkan angle. Angle itu adalah topik paling menarik dari bahasan, dari masalah yang akan kita liput itu. Ada yang akan kita wawancara atau yang kita akan tulis beritanya itu. Yaitu namanya angle. Angle itu sebenarnya semacam sudut pandang ya. Jadi menarik tidaknya berita yang akan kita wawancara, yang akan kita liput, yang akan kita tulis tergantung kepada angle berita yang telah kita tetapkan. Jadi sekali lagi saya ulangi, angle adalah topik atau sudut pandang yang paling menarik dari masalah yang akan kita kerjakan kerja jurnalistiknya. Seperti ini tentang apa yang akan kita wawancarai ya. Ada 4 poin tadi, itu seharusnya merupakan hasil dari angle yang telah kita tetapkan. Jadi di dalam berita ini kita sudah mengambil angle, menetapkan angle kesempatan bersekolah bagi keluarga miskin. Jadi ingat ya, angle-nya kesempatan bersekolah bagi keluarga miskin. Oke. Selanjutnya kita akan menetapkan judul. Jadi anggap saja kita tadi sudah berhasil mewawancarai Bapak Dr. Andus Amir Hamzah itu, kepala dinas di kota B itu. Dia telah menjawab dengan baik, dengan cukup lengkap 4 pertanyaan yang tadinya kita ajukan, seperti yang dijelaskan pada pendahuluan video ini. Anggap itu sudah selesai dan kita sekarang tinggal mengolah, tinggal menuliskan beritanya yang mulai dari judul. Ingat, di dalam menulis judul berita ada syarat. Yang pertama, judul itu sebaiknya tidak lebih dari 7 kata. Lihat ya. Tidak lebih dari 7 kata. Yang kedua, tidak menggunakan imbuhan. Misalnya polisi menembak perampok, polisi tembak rampok, gitu ya, singkat dan padat. Kemudian mudah diingat dan mudah dimengerti. Itu syarat judul yang bagus. Mudah diingat dan mudah dimengerti. Oke? Lantas setelah itu perlu diingat, rumus menulis berita itu memakai rumus 5W1H. Itu nanti akan kita jelaskan. W pertama bisa saja kita, agar lebih memudahkan Anda mengingatnya, singkatkan aja artinya dalam bahasa Indonesia, asi di kampung apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, 5W1H itu rumusnya. Sistem penulisannya adalah menggunakan sistem piramida terbalik. Piramida itu kan kerucut gini, segitiga, meruncing ke atas. Tapi kalau terbalik dia meruncingnya ke bawah. Itu artinya mendahulukan informasi yang lebih penting di bagian atas. Semakin ke bawah semakin tidak penting. Tujuannya ada 2. Yang pertama, agar pembaca tidak menghabiskan banyak waktu hanya dengan membaca judul dan teras berita itu, dia udah tahu tentang apa. Tidak perlu banyak waktu dia sampai ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua itu alasan historis ya, sejarah dulu. Karena dulu kita memakai media cetak, pakai sistem layout. Kalau nanti tempatnya, pada waktu itu tempatnya tidak mencukupi di halaman surat kabar itu, terjadi pemotongan. Harus dilakukan pemotongan. Untuk menghindari terjadinya pemotongan informasi terpenting, maka digunakanlah sistem piramida terbalik. Kalau sekarang kan bisa saja ya, kita delete aja udah bisa, kita edit dengan Android kita atau dengan laptop kita ya, selesai. Tapi kalau dulu tidak bisa. Dia menggunakan mesin ketik, kemudian diketik lajur, di layout. Kalau tempatnya tidak mencukupi
untuk sebuah koran atau majalah harus ada pemotongan. Untuk menghindari terjadinya pemotongan informasi yang penting, makanya dibikin informasi makin ke bawah makin tidak penting. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita tetapkan judulnya dari hasil wawancara tadi, 1000 warga miskin akan bebas biaya sekolah. Jadi judulnya kita tetapkan 1000 warga miskin bebas biaya sekolah. Tuh. Kita lihat di layar ya. Itu judulnya 1000 warga miskin bebas biaya sekolah. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu kita mengambil suatu kesimpulan yang paling menarik dari hasil wawancara, dari jawaban si kepala dinas tadi. Itulah kita tetapkan judul mengacu kepada angle yang telah kita tetapkan tadi. Kesempatan belajar bagi warga miskin. Jadi kita ambil judul 1000 warga miskin bebas biaya sekolah. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan menulis teras berita. Teras itu ibarat rumah, teras itu kan di depan ya. Setelah pagar teras. Kalau rumah yang pakai pagar, ada rumah yang tidak pakai pagar langsung terasnya. Baru rumahnya. Begitu bagian atas. Setelah judul barulah kita bikin teras berita. Teras berita itu atau lead berita itu ada pula ketentuannya. Dia harus menggunakan unsur 5W1H tadi. Meskipun ya pada lead atau teras berita belum terpenuhi semua unsur 5W1H itu, nanti akan dijelaskan pada tubuh berita unsur yang belum terpenuhi di sana. Nah, misalnya di mana, di kapan dan bagaimana, mungkin itu belum terjawab di teras berita tapi terjelaskan di tubuh berita. Sekarang kita teruskan. Syarat kedua, lead berita hanya 30-45 kata. Jadi jangan terlalu panjang paragrafnya. Dan teras berita itu juga sudah bisa langsung menggunakan kalimat langsung. Kita bikin contoh ya. Ini kita lihat bagaimana terasnya. Mulai tahun depan 1000 murid SD digratiskan biaya pendidikan. Program yang didanai APBD ini terus berlanjut agar semua warga miskin di kota ini bisa bersekolah. Tanda kutip. Agar semua warga miskin itu diawali dengan tanda kutip, kemudian diakhiri dengan koma, baru tanda kutip lagi. Coba perhatikan di layar kita tentang teras yang kita buat. Agar semua warga miskin di kota ini bisa bersekolah, koma kutip, kata Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota B, Dr. Andus Amir Hamzah, dalam kurung 54, itu 54 itu umur dia ya, menjawab pertanyaan wartawan di ruang kerjanya tanggal 5 bulan 6. Anggap aja ini bulan Mei, tanggal 5 bulan Juni kemarin ya, tanggal 5 bulan 6. Oke. Selanjutnya, untuk menulis tubuh berita Anda hanya perlu melanjutkan ungkapan narasumber yang Anda wawancara itu. Seperti dijelaskan di bagian terdahulu, teknik penulisan tubuh berita berdasarkan wawancara didahului dengan menceritakan lebih dulu informasi narasumber dalam kalimat yang Anda ciptakan, kemudian perkuat dengan pernyataan dalam bentuk kalimat langsung. Jadi gambarkan dulu kawan di pikiranmu. Gambarkan dulu kalimat apa yang hendak Anda buat sebagai lead. Gambarkan dulu di pikiranmu. Baru kemudian tuliskan. Kalau sekali tulis Anda melakukan kesalahan, 2 kali melakukan kesalahan, 3 kali melakukan kesalahan, itu hal yang wajar. Karena menulis itu juga adalah kesempatan kita untuk berlatih. Sesungguhnya tulisan yang bagus adalah tulisan yang terus ditulis ulang dan diperbaiki ya. Itu saya jelaskan kembali. Jadi gambarkan dulu di pikiranmu. Baru tuliskan. Kalau bisa ambil contoh di media yang sudah lebih dulu terbit, dari hasil wawancara atau di kompas.com, di bisnis.com, macam-macam ya, media-media yang bagus.
yang bisa Anda standari cara penulisan teras beritanya. Jadi di sini teras beritanya, mulai tahun depan 1000 murid SD digratiskan biaya pendidikan. Program yang didanai APBD terus berlanjut. Titik. Tanda kutip. Agar semua warga miskin di kota ini bisa bersekolah. Kata Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota B, Dr. Andus Amir Hamzah, 54 tahun, menjawab pertanyaan wartawan di ruang kerjanya kemarin. Menjawab pertanyaan wartawan. Berarti wartawan itu yang berinisiatif untuk mewawancarai dia di ruang kerjanya. Jadi itu berita terbagus, berita eksklusif. Bukan ditodong dia di depan kantornya pas dia memasuki mobil, itu namanya doorstop. Atau dia berpidato, tidak. Ini hasil wawancara. Hasil inisiatif wartawan. Di sini kelihatan bahwa wartawan itu berkualitas. Oke? Kemudian susunlah paragraf berikutnya dengan mengembangkan informasi dari poin-poin hasil wawancara itu. Kemudian kalimat Anda untuk menginformasikan keterangannya dan dukung dengan pernyataan penegasan narasumber dalam bentuk kalimat langsung sehingga tubuh berita itu bisa ditulis begini. Coba Anda perhatikan ini. Di layar kita ini tubuh beritanya. Menurut Amir Hamzah. Ceritakan dulu apa yang dia katakan itu dengan kalimat Anda. Jangan langsung kalimat langsung. Menurut Amir Hamzah, kebijakan menggratiskan dana pendidikan itu sudah direncanakan pemerintah daerah sejak 3 tahun silam. Namun katanya baru tahun depan bisa diwujudkan mengingat dana APBD masih banyak tersita untuk membangun fasilitas perkantoran. Langsung dukung dengan kalimat langsung. Awali dengan tanda kutip. Jadi mulai tahun depan tidak ada lagi keluhan masyarakat soal biaya pendidikan sekolah dasar. Koma kutip katanya. Jadi gambarkan dulu. Ceritakan dulu ungkapan dia itu dengan kalimatmu. Menurut Amir Hamzah. Menurut Amir Hamzah itu tidak langsung. Baru dukung dengan kalimat langsung. Jadi mulai tahun depan diawali dengan tanda kutip. Tidak ada lagi keluhan masyarakat soal biaya pendidikan sekolah dasar. Koma kutip katanya. Ya, coba diperhatikan ya. Lanjut. Masih tubuh berita. Paragraf kedua. Amir menyebut pendataan jumlah keluarga miskin sudah dimulai bulan ini. Bekerja sama dengan lurah dan pemerintah desa. Sedangkan aturan penanganan semua klaim yang digratiskan itu menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Dukung lagi dengan kalimat langsung. Titik. Kemudian tanda kutip. Kita berharap program ini tidak menghadapi kendala lagi karena tujuannya menyangkut kemanusiaan, koma kutip tuturnya. Jadi coba diperhatikan ini. Dua paragraf ini ya, dua paragraf yang ada di layar kita ini merupakan tubuh dari tubuh berita. Jadi tadi judul sudah, teras sudah, tubuh berita ada dua paragraf. Jadi ibarat rumah, judul itu pagar. Lead itu terasnya. Tubuh berita itu ruang tamu dan ruang keluarga. Terakhir ekor berita itu dapur. Jadi kalau dibaratkan ya, menulis berita itu sama dengan mengilustrasikan sebuah rumah. Mulai dari judul itu pagar, teras beritanya itu, teras rumah itu, teras atau lead ya sama ya. Kemudian di dalam ada ruang tamu dan ruang keluarga. Kemudian ada dapur, itulah ekor berita. Oke? Selanjutnya kita teruskan. Menulis ekor berita. Biasanya dalam wawancara ada saja informasi tambahan yang kita peroleh di luar dari angle atau topik pemberitaan itu. Bisa saja kita menanyakan kepada yang bersangkutan di luar poin-poin tadi mungkin tentang apakah si kepala dinas ini ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada periode yang akan datang.
Bisa jadi kita tanyakan. Jadi ketika wartawan yang mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan ini menanyakan, justru Dr. Andus Amir Hamzah mengatakan tergantung kepercayaan dan dukungan masyarakat saja. Jadi itu menjadi ekor berita. Lantas kita tulislah ekor beritanya, bagaimana kita kembangkan menjadi sebuah paragraf yang hidup. Meskipun berdasarkan satu kalimat saja, tergantung kepercayaan dan dukungan masyarakat saja. Jadi di sini Anda perhatikan bagaimana ekor berita itu menjadi paragraf yang hidup, yang dikembangkan oleh wartawan, tetapi tidak melenceng. Wartawan tidak boleh beropini, tidak boleh menyatakan pendapat sendiri, harus mengacu kepada keterangan narasumber tadi. Meskipun satu kalimat harus bisa dikembangkan menjadi satu paragraf. Nah, di sini kita lihat ya, bagaimana ekor berita ini menjadi penutup berita ini, menyinggung soal mengemukanya isu tentang rencana Amir Hamzah ikut mencalonkan diri sebagai kandidat wakil bupati tahun depan. Alumni IKIP Malang itu hanya berkomentar singkat, terserah kepercayaan dan dukungan masyarakat saja, ungkapnya. Itu dia jelas ya. Cara-caranya mulai dari judul tadi, ke teras beritanya, ke tubuh beritanya, sampai ke ekor beritanya. Nah, sekarang saya ulangi lagi agar lebih jelas. Penulisan berita seperti saya jelaskan tadi memakai rumus 5W1H. Apa itu 5W1H? Agar Anda seperti saya jelaskan tadi lebih mudah mengingat rumus ini, gunakanlah singkatan dari bahasa Indonesianya ASI dikembang. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana. Jadi W pertama what, apa. W kedua who, siapa ya. W ketiga when, kapan. W keempat where, di mana. W kelima why, bagaimana ya, mengapa. Dan terakhir how ya, bagaimana. Jadi 5W1H. Agar ini lebih mudah Anda ingat, catat itu. Jangan terlalu percaya dengan ingatan Anda, catat. Bila perlu tuh bawa kemana-mana catatan Anda itu. 5W1H itu singkat, artinya menjadi ASI dikembang. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Biar cepat ya. Jadi setiap menulis berita harus memakai rumus itu. Apabila rumus itu belum terpenuhi 5W1H itu di dalam teras berita, barulah kemudian Anda jelaskan itu di tubuh berita. Seperti tadi, mulai tahun depan 1000 murid SD digratiskan biaya pendidikan. Ada apa? Gratis biaya pendidikan. Agar semua warga miskin. Kenapa? Agar semua warga miskin di kota ini bisa bersekolah. Siapa yang mengatakan itu? Amir Hamzah. Di mana? Di ruang kerjanya. Kapan? Tanggal 5 bulan 6. Apa katanya? Ada di tubuh berita dijelaskan. Kebijakan menggratiskan dana pendidikan ini sudah direncanakan pemerintah. Iya, tidak 3 tahun. Jadi mulai tahun depan tidak ada lagi keluhan. Kemudian dijelaskannya lagi di batang tubuh pada paragraf kedua. Amir menyebut pendataan jumlah keluarga miskin sudah dimulai bulan ini, bekerja sama dengan lurah dan pemerintah. Dan terakhir ekor berita. Memang ini tidak ada hubungannya dengan Enggel, tetapi ini sebagai pemanis saja. Menyinggung soal kemungkinan mengemukanya isu tentang rencana Amir ikut mencalonkan diri sebagai kandidat wakil bupati. Dia mengatakan, terserah masyarakat saja. Jadi, coba kita lihat bagaimana berita ini secara utuh, mulai dari judul, teras, tubuh berita, dan ekor berita. Sudah lengkap ya. Itulah salah satu contoh. Dan sistem penulisan ini yang namanya sistem piramida terbalik. Bagian yang penting di bagian atas, makin ke bawah makin tidak penting.
Tetapi semuanya ini tidak akan ada manfaatnya kalau Anda tidak rajin berlatih dan terus melakukan pengulangan-pengulangan. Tidak perlu Anda bisa mempelajari lebih jelas langkah-langkah dan cara-caranya lebih lengkap, mulai dari menulis berita pidato, menulis berita kecelakaan lalu lintas, menulis berita demonstrasi, menulis berita wawancara, pariwisata, kebakaran dan sebagainya, ada di dalam buku kita ini ya. Wartawan Berani Beretika, dan buku ini sudah dipakai wartawan dari Sabang sampai ke Merauke. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.